Saya ketarik bicara mengenai soal ini, overcoming a victim mentality. Makin saya lihat itu ternyata banyak orang yang sebenarnya punya victim mentality, tapi tidak sadar kalau dia itu punya victim mentality. Nah, eh, apa itu victim mentality? Victim mentality adalah sikap atau pola pikir seseorang atau belief system yang cenderung melihat dirinya itu sebagai korban dari suatu keadaan atau tindakan orang lain. Jadi orang ini selalu tidak pernah dia selalu tidak mau mengakuin untuk dan tidak mau menyadari bahwa dia punya victim mentality dan dia tidak mau bertanggung jawab. Nah, selalu blaming orang. Nah, ini salah satu yang paling sulit sekali kalau ada keadaan sesuatu selalu blaming masalah. Nah, kita harus benar-benar cek apakah kita punya victim mentality enggak. Jadi pada waktu kita menghadapi masalah, ya, Anda mungkin pernah tanpa sadar menempatkan diri sebagai korban. Hal itu dilakukan yaitu untuk memperoleh simpati dari orang lain dan menghindari tanggung jawab. Ini 2 points ini. Orang yang punya victim mentality itu dia kerja keras untuk bagaimana memperoleh simpati pada orang lain dan menghindari tanggung jawab. Nah, banyak dari kita tuh sebenarnya terjebak, tapi kita nggak sadar soal itu. Nah, jadi kalau kita punya sebagai orang tua, terutama saya punya anak, dan anak itu mau give in, mau selalu get whatever yang dia mau. Kalau dia enggak, akhirnya dia ngambek. Jadi orang tuanya daripada ribut, akhirnya ngomong, "Oh, gitu lah, give in aja." Nah, jadi anak ini nggak diajar, dia dia tuh yang dia cari kan simpati, tapi akhirnya pikirnya udahlah kasih aja anak ini. Nah, tanpa sadar anak itu kalau sudah punya victim mentality dari korban, ini sangat melumpuhkan dia untuk creativity, untuk mengambil tanggung jawab, untuk doa. Nah, ini tuh sangat sekali membahayakan sekali later on. Terutama kalau punya anak tuh kita harus ajarin untuk tough, untuk menghadapi persoalan, take the responsibility. Nah, ini kuncinya. Orang yang punya victim mentality itu seringkali dia itu tidak mengambil responsibility. Nah, victim mentality itu atau yang disebutnya juga playing victim juga disebutnya. Tindakan untuk menggambarkan diri itu sebagai korban dan mendapatkan simpati dari perhatian orang lain itu. Nah, tapi kalau victim mentality itu adalah pola pikir membuat seseorang melihat dirinya sebagai korban dari suatu keadaan atau tindakan dari orang lain. Ini ya. Jadi ada bedanya victim mentality sama playing victim. Nah, kita lihat ciri-cirinya orang yang punya victim mentality ini. Apa tuh ya? Nah, seringkali orang yang punya victim mentality itu menyalahkan orang lain. Situasi atau menyalahkan situasi atau faktor eksternal lain atau masalah yang Anda hadapin. Nah, tidak mau mengakui peran atau tanggung jawab dan masalah yang telah kita perbuat. Nah, the next one also, ini cek, lihat. Perasa kurang percaya diri sendiri, minder. Tidak memiliki harga diri. Jadi self esteemnya very rendah sekali. Nah, selalu memikirin pikiran yang negatif pada diri sendiri, pada orang lain, sehingga sering merasa bahwa hidup hidup kita tuh nggak adil, it's nothing happen. Dan the next one also adalah sangat manipulatif untuk mencari simpati dengan orang lain. Menceritakan pada orang, dia menjadi korban dari berbagai masa situasi. Nah, kalau saya perhatikan, banyak orang-orang tua saat ini, dia itu punya victim mentality. Mentality, oh saya sudah tua. Jadi keadaan umur sudah tua itu membuat dia malas, nggak mau do anything, ngerasa nggak bisa. Saya punya teman,
Dia itu pinter, dia itu profesor malah di Indonesia. Dan dia kalau ketemu pergi sama saya itu, kalau soal pakai GPS, dia nggak bisa dan dia nggak even mau coba. Nah, kenapa? Dia punya victim mentality. Saya sudah tua, ini udah bukannya zamannya lagi sekarang. Orang-orang tua. Jadi dia give up. Sedangkan saya ngomong, saya dalam hati saya, dia tuh orang PhD, orang yang pinter sekali. Kok bisa sampai give up dengan gadget aja gitu? Ya. Sekarang sudah, kalau saya mau bicara mengenai victim mentality, saya bisa juga. Saya sudah umur 74 nih bakalnya nanti. Saya bisa ngomong, udah tua, nggak bisa lah urusan gadget apalagi. Kemarin saya ke downtown di Toronto, harus parking. Nah, zaman dulu kalau parking itu pakai uang ya kan, masukkan uang, dan di situ ada meteran gitu kan. Di Toronto, saya lihat kaget, nggak ada meteran. Apa yang mereka lakukan? Harus pakai buka app. Ya, saya buka app. Nah, saya buka app, kemudian setelah itu lokasinya, nomornya ditulis di mana. Jadi kemudian license plate mobil saya ditulis, kemudian mau berapa lama, saya mau setengah jam, kemudian dikasih harganya $4 berapa, kemudian paymentnya taruh saya punya Visa, kredit card saya number. Akhirnya jalan, langsung 30 menit sudah mulai on kan. Saya pergi sama istri, lagi jalan-jalan, kita lagi jajan, lagi enak, kemudian dapat bip bip bip, 10 minutes lagi nih, parkingnya expire. Nah saya ngomong, wah jauh juga untuk ngasih, tapi I'm glad di situ dikatakan at the time, tinggal klik aja at the time, kemudian saya nambahin setengah jam lagi. Jadi relax, number one, saya nggak usah lari-lari ke tempat parking, ngasih duit nambahin uang lagi. Dan saya mau, wow, what a benefit. Nah, tapi kalau saya punya victim mentality, aduh nggak bisa, saya go nowhere. Saya ingat pada waktu saya masuk ke Indonesia 2 tahun yang lalu, itu karena waktu saya untuk register barang-barang untuk custom, untuk douane, untuk ngecek itu, saya harus print-print apa touch-touch sesuatu, kemudian mereka kasih saya code number bahwa ini saya sudah ngisi, sudah ada check number. Nah, saya taruh waktu itu di phone saya kan. Nah, waktu itu saya nggak tahu. Saya harus screenshot. Nah, saya nggak tahu waktu itu gimana jalan. Kayaknya. Jadi waktu saya ngadepin duanenya di airport Jakarta, ditanya mana itunya kodenya. Oh, saya nggak ada. Akhirnya dibuka lagi, dicek lagi. Gara-gara itu. Tapi saya ngomong, oke, saya have to learn. Bagaimana? Ternyata so easy. Screenshot so easy. Jadi astaga, semua kalau kita mau itu bisa. Tapi orang yang punya punya apa? Punya victim mental itu tuh merasa dia pikirannya negatif, nggak bisa, terlalu sulit. Nah, jadi hal ini kita perlu deal with it and take seriously. Tadi yang pertama, sering menyalahkan orang lain, right? Kita tanya diri kita sendiri, apakah kita sering menyalahkan orang lain? Kalau ada sesuatu selalu blaming to others, menyalahkan orang lain, nggak even mau 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 mikir, oh tadi apa ya? Kenapa sampai orang itu marah? Dan kita ngeblame itu orang gampang kesinggung gitu kan. Seringkali malah kita punya hati itu orang itu gampang kesinggung. Aduh, mungkin cara kita ngomongnya nggak lengkap. Cara kita membawakannya mau ngatur mungkin ya. Jadi orang kesinggung itu jangan kita langsung ngeblame bahwa orang itu yang salah. Mungkin ada dari tindakan kita, nonverbal kita, tone-nya kita, atau caranya kita mau itu nanya dengan baik atau misalnya atau nyuruh orang sesuatu mungkin sebab di sini tuh adalah kuncinya adalah kita jangan selalu blaming others. Jadi orang yang punya victim mentality selalu mau blaming orang lain kan.
Jadi menyalahkan orang lain, menyalahkan situasi. Seperti tadi yang orang tua. Saya punya teman, banyak orang-orang tua saat ini, dia dia nggak mau terus terang nggak mau belajar. Semua itu harus mau belajar. Sekarang saya sadar kita punya, saya sebagai orang tua sudah lansia, saya sudah umur 74, saya sadar bahwa saya punya muscle, itu semua akan lemah, makin lemah. Jadi yang saya harus ambil tindakan, I have to work out. Saya mulai stretching, kemudian saya jalan hampir 50 menit tiap hari, saya jalan cepat, utama is good untuk kita punya apa, penapasan, untuk heart beatnya segala itu. And I have to make that decision. Sebab saya ngomong, I have to work hard instead, kan punya konsep Amerika kan, enjoy first and pay later. Kalau saya lihat punya cara work hard and kita enjoy later. Ya, is enjoy work hard first. Nah itu belief system kita sangat menentukan sekali. Saya melihat saya punya cucu, saya lihat dia punya satu habit yang bagus. Pulang sekolah, yang dia lakukan selalu finish homework dulu. Dia orang finish homework dulu semuanya, dan barusan main. Selama belum selesai, dia nggak melakukan. Anak itu mesti umurnya berapa ya? Umur 10 atau 9. Saya ngomong, that is really good habit. Ya. Daripada punya mentality yang selalu enjoy terus, kemudian harus bayar harga diri. Nah, kemudian tadi menyalahkan orang lain, tidak mau mengakui peranan dan tanggung jawab. Nah, take responsibility. Saya mau nanya saudara, kalau saudara berbuat salah, nyakit orang sakit hati, is gampang nggak kalian datang orangnya ngomong I'm sorry that I make mistake. Okay. Atau sulit buat kita keluar. Nah, ini salah satu yang kita bisa cek. Saya justru orang-orang yang punya hati besar, orang yang gentleman itu dia berani take tanggung jawab. Kalau sorry, dia say sorry, datengin dan ngomong I make mistake. Dan ini orang tuh justru menghargai. Kemudian orang yang victim mentality merasa kurang percaya diri sendiri dan memiliki harga diri. Jadi nah, saya self esteem ini sangat menentukan sekali. Sebab kalau orang yang dia kurang percaya ke diri sendiri, terutama kalau dari saudara brought up dari family yang miskin, itu tuh tanpa sadar itu bisa efek juga. Jadi akhirnya saudara nggak 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 berani mengambil action dan merasa nanti saya nggak mau lakukan ini dan nanti kalau sampai salah malu ya. Kok, all of us make mistake. Mistake pasti akan terjadi. Tapi kita, it's okay, part of process. Tapi kalau orang yang minder, orang kurang percaya diri, nggak even berani to take a step. Kemudian the next one yang kita harus cek orang yang punya victim mentality adalah memiliki pikiran negatif pada diri sendiri dan seringkali bahwa ngerasa hidupnya is not, dia rasa sebagai victim is not fair. Itu orang enak aja, saya harus kerja keras. Orang itu, you know, saya punya teman yang kaya sekali tuh. Tapi saya ngomong, astaga, fighting spiritnya nggak ada. Akhirnya di hidupnya dia nggak maju. Saya ngomong, dia punya uang, punya apa semua. Tapi something, dia nggak punya courage lakukan sesuatu. Saya malah menghargai orang yang mungkin kurang mampu, tapi dia berani, dia punya courage, dia punya bersandar pada Tuhan, Tuhan akan tolong saya akan lakukan semua itu. Saya terus terang sangat menghargai orang-orang itu daripada uangnya buat 3 turunan ada. Tapi saya lihat hidupnya terlalu dikontrol sama orang tuanya, dia takut make a move, nanti salah semuanya gitu. Jadi kalau orang punya victim mentality itu sulitnya itu tadi untuk kemajuannya dia hidupnya itu tadi pikirannya negatif
dan kemudian mencari simpati dengan orang lain. Dan ceritanya selalu banyak hal yang negatif. Minta yaitu minta simpati. Terus terang saya katakan sudah, kalau saudara kumpul dengan orang-orang begitu, saudara mungkin berasa nyaman, tapi sudah that is dangerous. Jadi saudara teman-teman cari saudara teman-teman yang positif, teman-teman uh, yang bisa melihat masa depan tuh penuh harapan. Saya tuh terus terang sangat senang sekali dari ayat Yeremia 29. Kalau saudara lihat Yeremia 29 itu saya lihat bagus sekali ayat itu. Bahwa 29 ayat 11 ya, ayat 29 ya. Dikatakan bahwa Tuhan itu punya rencana memberikan kita emas. Tuhan ngomong, aku tahu rancanganku padamu. Rancangan bukan kecelakaan, tapi rancangan memberikan masa depan yang penuh harapan, damai sejahtera, dan penuh harapan. That is God's plan. Jadi kita harus tahu rancangan Tuhan terhadap saudara satu persatu. Whoever saudara namanya, Ruth, Sinta, Alex, John, whatever. Rancangan Tuhan pada kalian, pada kita, saya, pada saudara dan saya itu, rancangan Tuhan itu rancangan yang besar, yang look forward mengenai masa depan. Saya sudah umur 74, I look forward. Hidup saya ingin untuk jadi berkat. Jadi kemanapun saya pergi, saya bukan melihatnya sebagai, saya sudah tua, nggak bisa apa-apa. No, buat Tuhan berikan modal pada saya untuk bisa menjadi blessing, punya pengalaman, bisa sharing, bisa lihat banyak-banyak problem antara anak sama orang tua, nggak pernah bicara, nggak pernah komunikasi, sampai anak itu hanya minder, orang tua itu nggak menyalahkan, blaming terus, nggak pernah dapat encouragement, nggak dapat pernah nah, kasihan saya lihat. Sampai itu saya sama Hana, istri, coba harus melihat, ternyata banyak sekali di Indonesia, banyak sekali anak-anak yang having problem dengan orang tuanya. Sebab itu saya ingin mengajak saudara, kalau saudara punya victim mentality, saudara harus bertobat, saudara harus get out dari pikiran itu. Yang saya lihat, yang lihat jelas sekali adalah Yusuf. Saudara, Yusuf kalau bicara mengenai victim mentality, itu gampang sekali. Dia bisa. Temptation untuk dia jatuh di dalam mental victim mentality, Yusuf, wah, banyak gede sekali. Contohnya, waktu dia kecil, dia tuh gara-gara ayahnya tuh favor pada si Yusuf, dikasih pakaian bagus, semuanya, dan saudara-saudaranya jealous. Karena akibat salahnya papanya, bukan masalahnya Yusuf. Yusuf hanya pada suatu saat lagi mau mengirim makanan kepada saudaranya. Saudara-saudaranya saking dia jealous lihat ya, si Yusuf ini, maka dia langsung di, 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 dilempar ke sumur yang kering, kemudian dijual menjadi budak, dan kemudian dia jadi bodoh. Saya bisa bayangkan hidupan Yusuf yang dia anak yang baik, yang disuruh untuk berkati saudara-saudaranya, in return dia malah dilemparkan ke sumur, dijual sebagai budak, dan kalau bicara itu dia bisa ngomong, oh ya, nggak ada artinya hidup lah. Saya sama saudara saya aja saya dijual, saya nggak ada hati, saya jadi budak. Kemudian dia jadi budak, dia apa? Dia dibeli sama Potifar, salah satu panglima dari Mesir yang punya mungkin jenderal atau kolonel atau apa yang punya posisi. Di hire itu Yusuf sebagai pekerja. Tapi saya Yusuf very optimis. Dia lakukan yang terbaik. Dia lakukan yang terbaik sampai saya lihat juga nganteng juga. Ini nyonya nyonya Girang ini, nyonya Potifar ini senangnya si Yusuf, mau coba manipulasi si Yusuf. Tapi Yusuf, dia takut sama Tuhan. Dia akhirnya satu hari, bajunya mau dilepas sama istrinya Potifar. Langsung Yusuf lari, dan bajunya, dia pegang bajunya
hanya robek, dan kemudian Yusuf lari melarikan diri, dan dia jerit pada orang pembantunya, dia mau rape saya, dia mau rape saya si Yusuf. Suaminya datang langsung di penjara. Can you imagine berapa tahun dia di penjara? Bukannya setahun, bukan 2 tahun, bukannya 3 tahun, 13 tahun. Kemudian satu kali ada juru minuman dari istana, nggak tahu perbuat apa, rajanya marah, taruh dia juru juru makanan dan juru minuman dimasukkan penjara di satu sel sama si Yusuf. Satu hari dua-duanya ngimpi, juru makanan, juru minuman. Pagi-pagi dia gelisah. Yusuf nanya, kok kamu kelihatan gelisah? Terus si Yusufnya nanya, kenapa kamu gelisah? Terus dia ngimpi. Yang ngimpi, ternyata Yusuf diberikan karunia bisa menjelaskan impiannya. Dan waktu dia dijelaskan impiannya itu juru minuman, juru makanan. Benar, 3 hari dari ini kamu akan dikeluarkan, 3 hari hari ini kamu akan digantung, juru makanannya, juru minumannya, dia serve lagi menjadi juru minuman dari raja, pegang. Dan dan Yusuf ngomong, jangan lupa saya, jangan lupa saya. Saya sudah tolong kamu, tolong. Benar, juru juru minumannya dilepaskan dari penjara, dia kembali lagi kerja sama raja, dia lupa Yusuf. Sampai satu kali raja ngimpi dan dia bingung, dia nggak tahu apa impiannya. Minta orang yang pintar untuk ceritakan, menjelaskan atau explain, nggak ada yang bisa. Nah ini juru minuman barusan ingat. Setelah hampir 13 tahun. Can you imagine? Tapi setelah Yusuf akhirnya langsung overnight melalui kejadian itu, dia menjadi orang the second, the most powerful orang di Mesir. Karena dia bisa menjelaskan, menceritakan impiannya dari raja itu. Dan ternyata luar biasa. Dan Yusuf jadi orang tangan kanannya. Tapi kalau bicara mengenai victim mentality, Yusuf gampang sekali. Gampang sekali dia bisa ngomong, aduh, bisa sakiti, bisa nangis diri sendiri. Oh hidup kok begini, kok saya begini ya. Sengsara benar. Dilahirkan keadaan begini, miskin, lahirkan nggak ini. Bisa dia komplain macam-macam. You know, bisa dia. Tapi you know what happened? Dia nggak lakukan itu. Saudara, saya benar-benar amazed lihat keadaan Yusuf. Pada waktu Yusuf jadi raja, dia ngumpulin makanan yang begitu banyak sampai saudara-saudaranya harus datang minta. Dia nggak tahu Yusuf, pikirnya Yusuf sudah mati. Sebab dia jual dari budak, dia pikir Yusuf sudah mati. Ternyata Yusuf jadi orang yang more important, powerful yang di Mesir. Jadi waktu saudara saya datang, Yusuf tahu itu saudara. Saudara nggak tahu bahwa rajanya itu adalah Yusuf, panglimanya. Tapi akhirnya Yusuf jelaskan. Wah, saudara ketakutan bukan main. Tapi Yusuf orangnya optimis. Dia bukan punya victim mentality. Dia ngomong, Tuhan kirim saya untuk purpose. Ya ini sekarang purpose untuk menolong kita punya saudara-saudara semua. Dia nggak balas dendam, dia nggak hukum, malah dia do the best pada saudaranya. Orang-orang ketika Yusuf ini adalah orang-orang yang tidak mempunyai victim mentality, walaupun dia bisa punya alasan untuk memikir hal-hal yang negatif sekali. Kembali lagi saya katakan ya, kalau bicara mengenai life tough itu semua kita nggak ada bisa. Malah saya lihat kalau life terlalu gampang, itu kadang-kadang, you know, saya lihat orang itu kurang sulit karena menghadapi persoalan. Justru kita tuh di-train, dilatih menghadapi challenging jadi kuat. Seperti saya harus latihan sampai sekarang saya bisa apa
naik angkat badan saya dinaikin, kemudian stretching semuanya, workoutnya itu harus latihan. Pertamanya sulit. Demikian juga saudara, saya hadapi apapun juga. Kalau saudara bisa hadapin itu semua, saudara, seperti kayak Yusuf, saudara, maka sudah hidup saudara sudah akan merasa sekali ya bahwa wow, ternyata ternyata Tuhan tuh punya rencana besar dalam hidup kita. Nah ini saudara, satu yang penting sekali. Nobody can make you to be a victim. Ya. Orang bisa melakukan apapun juga, tapi the choice you make a decision is Anda. Saudara yang mengambil keputusan. Apakah saudara mau give in, mau oh ya saya sebagai victim, atau saudara mau no, saya akan apa dengan Tuhan, saya akan bisa hadapi. Saya Yusuf itu bagusnya gitu. Dia ambil putusan untuk tidak punya victim mentality. Walaupun challenge-nya besar. Problemnya besar. Di penjara, dijual, di misunderstanding, difitnah sama istri Potifar. Bisa dia overcome. Akhirnya dia menjadi orang yang luar biasa. Menjadi blessing buat negara Mesir, menjadi blessing buat keluarganya juga semua. Hai BCC Families, hope you are blessed dengan firman Tuhan yang baru saja dibagikan. Remember, the Bible says, berbahagialah orang-orang yang mendengar dan menaati firman Allah. So, together, let's try to put today's God's word into practice. Aku juga mau encourage untuk kita bisa sama-sama follow BCC Instagram dan juga subscribe to our YouTube channel supaya kita bisa terus diperlengkapi dan bertumbuh bersama dalam menjadi semakin serupa dengan Kristus. Bagi teman-teman yang membutuhkan dukungan doa, konseling ataupun mencari komunitas untuk bertumbuh, you are very welcome to DM us on Instagram atau juga melalui email pada alamat yang tertera. See you soon ya BCC Families. God bless.